kita semua. Yang terhormat Ibu Nyoman Trisna Herawati, SE AKMPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE AKMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Iputu Julianto, SE MSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Software Akuntansi, Efektivitas Penggunaan Dana BPUM dan Human Capital terhadap Kinerja Usaha Mikro, Studi pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Triwidya Malini, NIM 1717051131 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak di segala aspek kehidupan, salah satunya sektor perekonomian. Penunjang perekonomian terbesar di Indonesia didominasi dengan keberadaan UMKM. Dalam pengklasifikasian UMKM, usaha mikro adalah usaha yang paling banyak ada di Kabupaten Buleleng tiap tahunnya. Namun, karena sekarang adanya pandemi, kinerja usaha mikro mengalami penurunan. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh LIPI tahun 2020, menunjukkan bahwa selama pandemi, 94,69% usaha mikro mengalami penurunan kinerja. Fenomena pandemi COVID-19 di era Revolusi 4.0 mengharuskan segala jenis usaha, tak terkecuali UMKM, ini menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya. Namun isunya hanya sebagian UMKM yang menggunakan teknologi dan sebagiannya lagi masih belum. Ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengharuskan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT UMKM atau disebut dengan BPUM. BPUM adalah bantuan bagi pelaku usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemi COVID-19. Terdapat 6.970 usaha mikro yang menerima BPUM di Kecamatan Buleleng. Melalui bantuan ini diharapkan pelaku usaha mikro tidak lagi mengalami kesulitan modal pada saat pandemi. Nah, namun kenyataannya pengelolaan dana BPUM masih kurang efektif dan belum tepat sasaran karena sebagian pelaku usaha mikro menggunakan bantuan ini untuk keperluan sehari-harinya, tidak untuk keperluan usahanya. Permasalahan selanjutnya yaitu human capital yang berkualitas. Human capital masih jarang diperhatikan apalagi oleh pelaku usaha mikro karena keberadaannya yang tidak terwujud. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Penggunaan Software Akuntansi, Efektivitas Penggunaan Dana BPUM dan Human Capital terhadap Kinerja Usaha Mikro, Studi pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah pandemi COVID-19 ini menurunkan perekonomian nasional Indonesia. Kemudian, zaman revolusi 4.0 ini sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia, namun hanya sebagian UMKM yang sudah menggunakan teknologi. Kemudian, dari tahun 2015 hingga 2018, terdata 1,7 juta UMKM itu mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing. Kemudian, pelaku usaha mikro juga didesak untuk terbiasa menggunakan teknologi saat ini. Kemudian efektivitas penggunaan dana BPUM masih kurang efektif dan belum tepat sasaran. Dan yang terakhir, human capital masih sangat jarang diperhatikan bagi pelaku usaha mikro. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu penggunaan software akuntansi, efektivitas penggunaan dana BPUM, human capital, dan kinerja usaha mikro. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu apakah penggunaan software akuntansi berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro, apakah efektivitas penggunaan dana BPUM berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro, apakah human capital berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro, apakah penggunaan software akuntansi, efektivitas penggunaan dana BPUM dan human capital berpengaruh secara simultan terhadap kinerja usaha mikro. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi,
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan software akuntansi terhadap kinerja usaha mikro, untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan dana BPUM terhadap kinerja usaha mikro, untuk mengetahui pengaruh human capital terhadap kinerja usaha mikro, dan untuk mengetahui pengaruh penggunaan software akuntansi, efektivitas penggunaan dana BPUM dan human capital secara simultan terhadap kinerja usaha mikro. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu sebagai referensi dan pertimbangan literatur, dan untuk manfaat praktisnya bagi peneliti sebagai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan penulis bagi usaha mikro untuk meningkatkan kinerjanya, kemudian untuk undiksa sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagian kedua, kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori RBT atau Research Based Theory atau teori sumber daya yang menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan mempunyai kelebihan kompetitif, maka perusahaan tersebut mampu mendatangkan nilai tambah guna meningkatkan kinerja perusahaan. Yasrawan 2020. Keunggulan kompetitif ini dapat berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud. Sekundari teori untuk penelitian ini yaitu ada usaha mikro, kinerja usaha mikro, penggunaan software akuntansi, efektivitas penggunaan dana BPUM, dan human capital. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dalam penelitian ini ada dari Yasrawan tahun 2020, efektivitas penggunaan dana KUR dan intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Menurut Pramanik 2020, BLT berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Padalarang. Dan yang ketiga, dari Pasaribu 2019, perangkat lunak akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Kemudian dari Saifuddin 2018, software akuntansi berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Kemudian dari Zuliati DKK 2017, human capital berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Kemudian dari Wahyuni tahun 2016, yaitu perangkat lunak akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan Sari tahun 2012, perangkat lunak akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat di slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Nah, dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1, penggunaan software akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. H2, efektivitas penggunaan dana BPUM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. H3, human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Dan yang terakhir, H4, penggunaan software akuntansi, efektivitas penggunaan dana BPUM, dan human capital berpengaruh secara simultan terhadap kinerja usaha mikro. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian adalah di Kecamatan Buleleng mulai bulan Januari hingga Juli 2021. Untuk jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data primer dan juga sekunder. Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat di slide bahwa judul itu dilatar belakangi oleh berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Tidak lupa untuk didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metode penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Barulah dapat hasil pembahasan dan juga hasil penelitian. Nah, terakhir dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah usaha mikro yang menerima dana BPUM di Kecamatan Buleleng yang terdata di Bank BRI Kanca Singaraja yang berjumlah 6.970 usaha mikro. Penentuan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan berbagai kriteria. Yang pertama, responden yang terdata sebagai pelaku usaha mikro di Kecamatan Buleleng, responden yang menerima BPUM di Kecamatan Buleleng, dan terakhir responden yang melakukan pembukuan menggunakan software akuntansi di Kecamatan Buleleng. Untuk menentukan jumlah sampelnya menggunakan rumus Lovin sehingga didapat sampel sebanyak 99 responden.
Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Untuk instrumen penelitiannya, indikator untuk variabel kinerja usaha mikro terdiri dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan pasar dan pemasaran, dan pertumbuhan laba. Indikator untuk variabel penggunaan software akuntansi terdiri dari kualitas software akuntansi, kualitas informasi, kepuasan penggunaan, dan dampak penggunaan. Indikator untuk variabel efektivitas penggunaan dana BPUM terdiri dari sebagai modal usaha untuk membeli bahan baku, menambah variasi produk, dan memperluas kapasitas usaha. Yang terakhir, indikator untuk variabel human capital terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Terakhir, untuk teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, heterokedastisitas, dan multikolinearitas. Dan yang uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi Santi Santi.